Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pindah lagi kita ke lokasi yang berikutnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita lokasi daerah sungai. Ini biasa disebut orang bilangnya sungai teman-teman. Padahal ini dulu awalnya adalah rawa teman-teman. Setelah kita tanam sawit, lokasi ini akan jadi kering teman-teman. Karena sawit ini memang kuat menyerap air. Dulu kalau musim hujan di sini pun kita kasih jalur-jalur air. Kalau biar ini posisinya di atas gunung di tengah kebunnya, dia seperti sawah ya zaman dulu teman-teman ya. Karena saya dari kecil di sini berkebun di sini teman-teman. Menanam dulu waktu zaman dulu kita nanam padi. Setelah nanam padi kita tanam rotan dan karet zaman dulu teman-teman. Makanya rotan dan karet ini sudah kita merasakan bagaimana lelahnya bekerja di kebun rotan dan karet ya teman. Hasilnya tidak memuaskan teman-teman ya. Kenapa? Karena kita hitungannya tidak per ton teman-teman. Kalau sawit ini hitungannya per ton ya, walaupun sedikit dia hitung per ton. Makanya lebih untung teman-teman tuh kalau nanam sawit, karena untuk proses jualnya juga teman-teman tidak rumit, karena banyak sekali yang mau beli. Pabrik pun kalau di tempat saya ya, khususnya Kalimantan Timur ya, Kabupaten Pasir, untuk sawit tuh bahkan buah mentah pun dibeli teman-teman ya. Buah mentah yang baru kuncup aja dibeli, nggak tahu buat apa, buat pabrik seperti itu, kita nggak paham juga ya teman-teman, dibeli. Mungkin kalau buah dura itu, kalau buah dura aja aduh, yang ngomong sawit dura itu nggak laku. Kalau di tempat saya nggak ada istilah nggak laku, mau dura mau tenera. Kenapa di sini seperti itu teman-teman? Karena pabrik-pabrik di sini kesulitan lahan teman-teman, karena lebih luas lahan pertanian ya, atau lahan perkebunan ya, maksudnya ya, lahan perkebunan masyarakat teman-teman. Kenapa kita betul-betul menahan sejak awal ya, seperti HGU perusahaan teman-teman kita, bahkan itu masih banyak yang lolos teman-teman ya, HGU perusahaan ini. Kenapa? Karena banyak lolos itu karena ini mereka menyogok atau ya menyuap kepala desanya, atau kepala-kepala adat, atau kepala-kepala sukunya teman-teman ya. Biasanya kalau di sini di ketua adat tidak ada adat teman-teman. Biasanya kalau lihat uang, baru uang 100-200 sudah diizinkan perusahaan-perusahaan masuk. Ujung-ujungnya anak cucunya teman-teman susah mencari kerjaan, berharap bekerja di perusahaan tetapi sudah ditutupi orang-orang dari luar ya. Dan contohnya seperti orang sendiri teman-teman, orang asli suku Dayak teman-teman, itu tidak terlalu suka bekerja di bawah perintah orang. Makanya lebih baik sebagai pribumi itu pertahankanlah tanah yang dipunya kita yang dititipkan oleh orang tua kita ke kita untuk berkebun. Lebih baik seperti itu daripada kita berharap bekerja di perusahaan teman-teman. Kenapa? Di Indonesia ini teman-teman banyak sekali pengangguran teman-teman ya. Kita untuk persaingan, untuk bekerja, yang sekolah pun nganggur teman-teman, apalagi yang nggak sekolah ya, seperti itu. Lebih baik dipertahankan sebagai petani. Petani ini lebih baik teman-teman ya, daripada kita ibarat kata itu mengemis pekerjaan. Karena saingan kita banyak di Indonesia ini, banyak di Pulau Jawa sana banyak pengangguran tuh teman-teman. Jangankan di Pulau Jawa, di ibaratnya di perkotaan teman-teman ya, banyak sekali kita lihat pengangguran tuh. Tapi mereka itu tidak mungkin bakal mau bekerja sebagai petani sawit seperti ini teman-teman. Kenapa? Petani sawit ini kotor dan kerjanya berat ya, kejemur hujan, digigit nyamuk ya, seperti itulah sudah. Nah contohnya seperti saya ini, menyeberang aja pakai alat seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya beresiko tinggi, kalau terputus langsung jatuh ke sungai. Tapi ya itu tadi, resikonya kita minimkan dengan pengalaman ya teman-teman ya. Daripada itu kita mesti banyak pengalaman. Kalau tidak seperti ini kita ya tidak makan teman-teman ya. Nah kita sesalkan buat pemerintah saja teman-teman ya. Pemerintah ini tidak bisa mengelola sumber daya alam ya, karena kita punya SDM yang lemah dan banyak sekali. Dan pejabat-pejabat kita seperti presiden sendiri tidak mampu memberantas namanya korupsi. Makanya investor itu kurang masuk ke negara kita teman-teman. Bahkan sawit ini saja harganya tidak mau naik-naik ya teman-teman, karena pajaknya terlalu tinggi ya, pajak CPO. Nah di sini saya mau bercerita sedikit teman-teman ya. Untuk pengiriman CPO saja banyak sekali ormas-ormas lah, aparatur-aparatur seperti aparat itu banyak sekali. Sebelum kapal itu sandar banyak sekali pembayarannya. Makanya harga CPO kita ini nggak mau naik, harga sawit kita ini susah sekali naiknya ke 3.000 lagi teman-teman. Karena itu tadi,
Karena banyak sekali pemalaknya. Perusahaan kalau tidak makannya ke petani, mereka tidak bakal untung, mereka akan gulung tikar ya. Sebelum pengiriman CPO, mungkin teman-teman bisa selidiki sendiri teman-teman ya. Sebelum pengiriman CPO, biasanya pihak perusahaan itu harus membayar. Pertama itu pihak-pihak pelabuhan, kemudian yang mau disogok itu ya berbaju-baju coklat itulah. Nah itu biasanya kalau tidak bayar, ya itu tadi pabriknya akan dipermasalahkan, ya disegel lah, di garis polisi lah. Nah seperti itu teman-teman ya. Makanya harga sawit kita ini jangan harap kita mau naik ya sampai 3.000 lagi pun susah teman-teman ya. Apalagi mau naik ke 5.000. Beda halnya dengan negara-negara di luar sana seperti Thailand, seperti Malaysia. Mereka bisa mengontrol para koruptor, para pungli itu bisa mereka kontrol dari pemerintahan mereka. Kalau kita di Indonesia nih, pemerintah kita ini lebih tunduk kepada oligarki ya teman-teman, kepada pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa itu apa? Kita lihat banyak sekali mata-mata sipit teman-teman. Nah makanya kita sebagai petani sawit ini usahakan kita banyak-banyak menabung teman-teman ya, untuk kita bisa membeli pupuk ya. Alhamdulillah kalau kita bisa habisin nambah-nambah kebun seperti itu. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah untuk lokasi perkebunan di dekat sungai seperti ini ya teman-teman, kalau melakukan pemupukan itu kayaknya efeknya kurang teman-teman ya. Makanya saya untuk lokasi saya yang satu ini, saya jarang sekali melakukan pemupukan teman-teman ya, jarang sekali. Biasanya 5 tahun sekali baru saya pupuk, bahkan saya kapur pun tidak kena. Untuk melangsir material atau pupuknya ke seberang tuh sangat sulit teman-teman ya. Kita nggak ada jembatan, nggak ada akses. Kenapa? Jalurnya untuk tempat saya ini adalah seperti sebuah pulau teman-teman. Kiri kanan itu ada sungai. Kita buat jembatan pun percuma teman-teman, karena setiap pembuatan jembatan dia akan runtuh, tebingnya runtuh, ujung-ujungnya runtuh, sehingga ujung-ujungnya buang-buang modal. Dan cara praktisnya ya pakai seling seperti ini. Ini cara murah, modal 5 juta sampai 10 juta sudah jadi teman-teman. Mungkin teman-teman punya lahan atau kebun yang seperti tempat saya ini, jangan panik, jangan bingung. Mungkin contohin saja tempat saya ini. Mungkin kalau mau belajar mungkin bisa nanti saya bantu teman-teman ya. Kalau mau belajar bikin seperti tempat saya, tapi mudah saja, tidak perlu dibantu. Yang penting tahu tekniknya dan triknya. Memang agak-agak susah gampang teman-teman bikin kereta gantung seperti ini, tapi ini lebih praktis dan lebih mudah teman-teman ya, daripada teman-teman buat jembatan yang modalnya cukup besar. Dan kalau musim meninja sawit juga sangat rawan kalau pakai jembatan ini teman-teman, karena prosesnya sangat cepat teman-teman ya. Dia naik motor nyebrang pakai obrok sudah dapat buahnya. Kalau ini dia harus langsir dulu pakai obrok. Sementara kalau obroknya, kalau tidak tahu tempat jalur masuknya, nggak bisa ngirim obrok ke seberang, harus bawa arko ya. Dan glasirnya 2 kali. Jadinya orang tuh untuk proses pengambilan atau mencuri buah kita sangat susah sekali kalau sistemnya seperti ini teman-teman. Kalau banyak itu banyak ninja sawitnya. Mungkin kalau tempatnya aman-aman saja, lebih baik memang teman-teman buat jembatan, pakai bajaringan juga bisa ya, seperti itu memang. Nah ini untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini baru separuh kita panen ya, baru separuh ya, belum. Nah ini kita antarkan ke pabrik ya, kita antar di pabrik. Ini pabrik sepi teman-teman, memang kondisi buah kurang ya, makanya sepi. Belum ada 1-2 mobil, mungkin di pabrik lain mungkin rame ya teman-teman. Jadi kita tahu, bahkan kita juga ngantar ke pabrik yang sebelah yang harganya mahal juga sepi teman-teman, mobil sedikit, kurang. Memang saat ini buah lagi kurang. Oke lanjut ya.